Yoho, apa kabar nakama semuanya? Rasanya di 2021 kita akan menjalani hari-hari yang hebat. Rasa-rasanya di momentum inilah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih mantap dari tahun kemarin. Sans, hoho, Akagami no Sans. Pria ini tidak pernah luput dari gibahan para oblovers. Dan kali ini kami mencoba untuk membicarakan tentang sosok Akagami no Sans, yakni mengenai apakah mungkin bahwa Sans adalah pemimpin dari dunia bawah. Sehingga selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yakuza. Ketika kita membicarakan tentang Yakuza, pasti yang terbesit dalam benak kita adalah tentunya Yakuza ada di negeri Jepang. Yakuza adalah nama dari sindikat terorganisir di Jepang. Organisasi ini sering juga disebut sebagai mafia Jepang. Sejarah panjang Yakuza dimulai kira-kira pada tahun 1612 saat Shogun Tokugawa berkuasa dan menyingkirkan Shogun Kasai sebelumnya. Pergantian ini mengakibatkan kira-kira 500.000 orang samurai yang sebelumnya disebut sebagai Hamotoyako atau pelayan Shogun menjadi kehilangan tuan atau disebut sebagai kaum Ronin. Ya, itu sedikit informasi dasar tentang Yakuza. Lalu ada beberapa fakta menarik mengenai Yakuza yang lainnya. Di antaranya adalah Yakuza berperan juga dalam dunia politik. Dalam sejarah Yakuza, sejumlah pejabat tinggi dan politikus Jepang masuk dalam jaringan Yakuza. Misalnya Menteri Hukum Jepang Keisu Tanaka. Ia kemudian dipaksa mundur dari jabatannya pada tahun 2012 karena ketahuan menjadi jaringan Yakuza. Di bidang politik praktis, Yakuza ikut berkampanye dan menjadi penjaga keamanan saat pemilihan umum. Yakuza juga sanggup memberikan jaminan kepada para pemilih untuk memenangkan kandidat yang mereka jagokan. Lalu ada juga Yakuza yang termasuk ke dalam para kaum Bakuto atau penjudi, yang mana kaum Bakuto atau penjudi punya sejarah yang unik. Awalnya mereka disewa oleh Shogun untuk berjudi melawan para pegawai konstruksi dan irigasi. Tindakan ini dilakukan agar gaji para pegawai konstruksi dan irigasi habis di meja judi dan tenaga mereka bisa disewa dengan harga murah. Jenis judi yang biasa dilakukan adalah menggunakan kartu Hanafuda dengan sistem permainan mirip seperti blackjack. 3 kartu dibagikan dan bila angka kartu dijumlahkan, maka angka terakhir menunjukkan siapa pemenangnya. Di antara sekian banyak kartu sial, kartu berjumlah 20 adalah yang paling sering dijumpai oleh orang-orang karena berakhiran dengan angka 0. Salah satu konfigurasi kartu ini adalah kartu dengan nilai 8, 9, dan 3, yang mana dalam bahasa Jepang menjadi Yakuza, yang kemudian menjadi nama asal dari Yakuza. Dan dari kaum Bakuto ini juga muncul sebuah tradisi menandai diri dengan tato di sekujur badan yang disebut sebagai irezumi dan yubitsume sebagai potong jari sebagai bentuk penyesalan ataupun sebagai hukuman. Awalnya hukuman ini bersifat simbolik karena ruas atas jari kelingking yang dipotong membuat pemilik tangan menjadi lebih sulit memegang sebuah pedang. Hal ini menjadi simbol ketaatan terhadap pimpinan. Nah, sekarang mungkin ada banyak nakama yang bertanya-tanya, untuk apa kami menjabarkan informasi tentang Yakuza? Sekarang mari kita coba kaitkan pengetahuan ini dengan Akagami no Sans. Dalam Yakuza ada tradisi yang disebut sebagai yubitsume atau potong jari. Dan jari yang dipotong adalah jari kelingking, yang membuat pemilik tangan menjadi lebih sulit untuk memegang pedang. Dan Akagami no Sans, ia kehilangan lengan kirinya. Dan dalam flashback ketika Shirohige mengingat masa lalu tentang 2 bocah magang yang ada di bajak laut Roger, yakni Sans dan Buggy, di sana digambarkan Sans yang menggunakan 2 pedang. Dan justru di sini Sans lebih dominan menggunakan tangan kiri. Dan pada arc Marineford, yang tentunya Sans hanya memiliki 1 tangan yakni tangan kanan,
biasanya seorang pendekar pedang akan menaruh pedangnya di arah yang berlawanan dengan tangan yang mereka gunakan untuk menggunakan pedang. Yap, secara teori, karena Shanks hanya memiliki tangan kanan, akan lebih mudah jika Shanks menaruh pedangnya di sebelah kiri. Namun di sini, Shanks tetap menaruhnya di sebelah kanan, yang mana ini memperkuat opini bahwa Shanks dari dulu adalah pendekar pedang yang lebih dominan menggunakan tangan kirinya. Sebelumnya di sejarah Yakuza disebutkan bahwa alasan jari kelingking mereka dipotong adalah agar mereka kesulitan menggenggam pedang yang mereka miliki. Dan Shanks, ia bukan lagi kesulitan memegang pedang dengan tangan kirinya. Justru ia sudah tidak bisa menggunakan tangan kirinya lagi. Yang mana ini berkaitan dengan kasus Mihawk yang sekarang menolak bertarung dan berduel dengan Akagami no Shanks, yang berarti secara fisik Shanks mengalami penurunan kemampuan. Padahal jika dipikir-pikir, di waktu dulu Mihawk dan Shanks dikatakan sebagai rival dan sering berduel, yang bahkan pertempuran mereka berdua ini sampai-sampai terdengar hingga ke lautan New World. Dan tradisi memotong jari itu bukan hanya terjadi di era Yakuza, tapi sudah terjadi di abad pertengahan Jepang, yakni di waktu dulu. Kehilangan satu jari dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan taruhan jika kita tidak memiliki cara lain untuk membayar. Yang mana ini terhubung lagi dengan Akagami no Shanks. Shanks mengatakan kepada Shirohige dan Rayleigh mengenai lengan kirinya bahwa Shanks mempertaruhkan lengan kirinya untuk generasi berikutnya. Para Yonko memiliki caranya tersendiri untuk menyebut kapten mereka, seperti Big Mom yang dipanggil oleh awak krunya sebagai Mama, Shirohige yang disebut sebagai Oyaji atau ayah, dan Shanks disebut oleh awak krunya sebagai sebutan Okashira atau bos besar. Oh ya, Okashira ini sebetulnya bukan hanya berarti bos, melainkan berarti bos besar. Ada juga yang disebut sebagai Kashira yang berarti bos, dan ada juga yang disebut sebagai Wakagashira yang berarti bos muda. Jika kita melihat Big Mom dan Shirohige, kedua kapten ini dipanggil dengan sebutan seperti anak dan orang tua, yang mana berarti sebutan para kru kepada kaptennya bukan hanya sebuah formalitas, melainkan ada arti di dalamnya. Dan untuk Shanks ini yang dipanggil oleh awak krunya sebagai bos besar, apakah memiliki arti tertentu? Di dalam Yakuza ada juga tradisi yang disebut sebagai bertukar sake. Ya, kami tahu dalam dunia One Piece, sake merupakan hal yang umum, dikarenakan ini merupakan minuman penunjang party dan sebagainya. Namun sejauh dari yang kami lihat, sepertinya hanya Shanks sebagai seorang Yonko yang membawa sake untuk dijadikan ajang mengobrol dengan lawan bicara. Shanks membawa sake terbaik dari tempat kelahirannya untuk ia bawakan kepada Shirohige. Dan kemudian Shanks mulai membicarakan hal yang ingin ia bicarakan dengan Shirohige. Lalu ketika Shanks kedatangan tamu seperti Portgas DS, di sini kita diperlihatkan bahwa ada secangkir sake di tangannya. Begitupun yang terjadi ketika Shanks berpesta dengan Mihawk. Dan karena dunia One Piece adalah dunia bajak laut, dan sake merupakan salah satu minuman terpenting dalam banyak organisasi maupun bajak laut, serta tempat kelahiran Shanks sendiri memproduksi sake terbaik di dunia. Apakah mungkin Shanks memanfaatkan sake ini untuk menggunakannya sebagai ladang bisnis di dunia bawah? Maksud kami, dunia bawah merupakan dunia yang lebih rumit dari yang kita pikirkan. Bukan hanya sebuah transaksi ilegal yang ada di dalamnya, namun kita juga bisa memiliki koneksi dengan orang-orang penting, seperti sebagaimana Doflamingo memiliki koneksi dengan Kaido, ataupun Orochi yang akhirnya bisa memiliki koneksi dengan CP0. Doflamingo dikatakan sebagai orang paling berpengaruh di dunia bawah, tapi perlu diingat, ia hanyalah salah satu broker dari dunia bawah, dan jaringan terkuat milik Doflamingo hanyalah seukuran Yonko Kaido, yang berarti bisa saja ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dengan Doflamingo, yang otomatis jika kedudukannya lebih tinggi dari Doflamingo, ia memiliki koneksi yang lebih kuat dari seukuran Yonko. Pertanyaannya adalah siapa? Apakah Orochi? Sepertinya bukan.
karena Orochi hanya memiliki koneksi dengan CP0. Itu pun CP0 turun tangan karena Dovi telah tiada. Yang paling mungkin untuk situasi ini adalah Akagami no Sans. Kenapa? Karena ia memiliki koneksi dengan kelima Gorosei. Dengan santainya, seorang kriminal sekelas Yonko yang memiliki bounty sebesar 4 miliar menampakkan wajahnya di hadapan kelima tetua pemerintah dunia dan mengajak mereka semua untuk mengobrol. Bukankah ini menandakan bahwa Sans memiliki koneksi yang benar-benar luas dan kuat? Akagami sendiri bisa ditulis dengan huruf seperti ini, yang mana ini memiliki arti rambut merah. Tapi jika Nakama menyebut Akagami dengan tulisan seperti ini, maka ini memiliki artian sebagai Dark God. Dan Sans sendiri dalam dunia One Piece dikenal sebagai Akagami no Sans, yang mungkin jika Akagaminya bertuliskan seperti tadi, maka berarti Sans the Dark God, yang mana ini memiliki kemungkinan bahwa Sans adalah orang tertinggi dari dunia bawah. Kemudian untuk harga buronan Sans sendiri, sepertinya angka-angka ini bukan hanya sekedar hiasan. Angka 489 itu bisa dikaitkan dengan Shiyaku, yang mana Shiyaku memiliki artian sebagai orang yang memainkan peran guru atau master. Dan kata si di sini bisa dikaitkan juga dengan salah satu orang Yakuza yang bernama Shimizu Jiroko. Shimizu Jiroko adalah seorang Yakuza yang paling terkenal dalam sejarah. Dan ada sebuah kalimat panjang mengenai Shimizu Jiroko yang mungkin bisa kita kaitkan dengan Sans. Shimizu Jiroko berkata, "Pistol itu dingin. Pistol adalah mekanisme, tidak ada personifikasi di dalamnya. Dan pedang adalah perpanjangan dari tangan manusia, daging manusia. Dan saya dapat menyampaikan seluruh kedalaman kebencian terhadap musuh ketika bila pedang saya menembus tubuhnya, menancapkan pedang ke tubuh musuh. Lalu tidak ada kesenangan yang lebih besar untuk mengatakan Shinde Moraimas, yaitu aku memintamu untuk mati." Dan Sans pada chapter pertama manga One Piece, ketika kepalanya ditodongkan sebuah pistol, Sans berkata, "Berbahaya loh menodongkan pistol, jangan pernah main-main dengan benda ini." Dan kemudian setelah Sans berkata seperti itu, Lakiro menembakkan senjatanya kepada seorang bandit gunung tersebut. Sehingga kesimpulannya, ada banyak sekali keterkaitan Sans dengan Yakuza, yang mulai dari penyebutan nama kapten sebagai Okashira, arti kehilangan lengan kiri, angka buronan 489 yang dikaitkan dengan Shiyaku, yang mana ini semua membuat kami berpikir bahwa Sans adalah orang yang paling tinggi di dunia bawah, yang karena itulah ia bisa mengakses Marijoa dengan mudah dan bahkan bisa mengobrol dengan kelima Gorosei. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.